adik-adik semuanya yang ada di rumah, selamat pagi. Miss mau ucapkan selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Setelah 1 minggu, Tuhan boleh memberkati kita dalam segala aktivitas kita. Nah, sebelum kita akan mulai ibadah kita, Miss mau ajak anak-anak semuanya mengambil sikap duduk yang baik, siapkan Alkitabnya, dan terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari anak-anak semuanya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau buat kebaikan Tuhan yang boleh menyertai di sepanjang malam kami boleh istirahat. Tuhan juga boleh membangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami akan beribadah kepadamu lewat ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai dengan selesainya. Biarlah kiranya dalam ibadah ini kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, serta sukacita untuk kami boleh beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan siap memulai ibadah kami. Amin. Saat ini Miss mau ajak anak-anak semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan, kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Mari anak-anak semuanya kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan semuanya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Miss persilakan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan dapat menolong kita untuk menjadi anak-anak yang semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian yang mengatakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar,
lagi kita katakan pujian ini dari awal. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, katakan Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita akan belajar mengenai satu hal, yaitu Allah sumber pertolongan. Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga yang mulia, Allah pemberi hidup, Allah pencipta segala isi dunia ini, Allah yang menentukan kehidupan kami. Pada pagi ini Tuhan, kami memohon tuntunan daripada Allah Roh Kudus untuk menuntun kami dalam belajar di sekolah minggu ini secara virtual, belajar mengenai Allah sumber pertolongan. Kiranya Tuhan menerangi hati kami, memberi pengertian kepada kami, juga adik-adik dan hamba-Mu yang memberitakan. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan belajar mengenai Allah sumber pertolongan. Sebelum belajar lebih lanjut, mengapa kita harus belajar mengenai Allah sumber pertolongan? Memangnya manusia itu butuh pertolongan seperti itu? Ya, apakah kita membutuhkan pertolongan adik-adik? Apakah saat ini kita sedang dalam bahaya? Coba dijawab. Bukankah kehidupan kita baik-baik saja? Tidak ada satupun yang menakutkan sepertinya saat ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya kan? Coba sekarang saya mau tanya, di sini siapa yang tidak memiliki rasa takut terhadap apapun? Ada di sini yang tidak memiliki rasa takut? Mungkin ada di antara adik-adik berpikir begini, saya tidak takut apapun kak, sebab saya punya orang tua yang melindungi saya. Papa mama selalu menjaga saya. Saya tidak takut gelap karena ada papa, dan saya tidak takut kehujanan karena ada rumah yang melindungi, menjadi tempat tinggal. Oke, kalau demikian, coba apakah adik-adik takut dengan adanya orang jahat? Di luar sana ada begitu banyak orang jahat yang mengganggu kehidupan orang-orang. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang tua kita sanggup untuk melindungi kita dari orang-orang jahat? Sanggup nggak? Orang jahat itu jumlahnya bukan satu, bisa ada banyak. Mereka membawa senjata, mereka orang yang kejam. Tapi mungkin adik-adik berpikir begini, kak, saya tidak takut orang jahat, sebab ada Pak Polisi, ada pemerintah yang melindungi, jadi kita tidak takut. Baiklah, mungkin orang jahat berhasil kita atasi ketakutannya, ketakutan terhadap orang jahat kita bisa atasi. Tetapi bagaimana dengan bencana alam seperti Gunung Merapi, seperti tsunami yang baru-baru ini melanda satu negara bernama Tonga, dan virus, ada banyak virus jahat di sekitar kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang tua kita sanggup untuk menjaga kita dari bencana alam? Pemerintah kita sanggup menjaga dari
bencana alam, virus jahat, apakah Bapak polisi dan aparat lainnya mampu menjaga kita dari bencana alam, dari penyakit, dan hal-hal yang mengerikan lainnya? Lihat, virus corona saja sudah membunuh jutaan orang. Banyak pemerintah dibuat kebingungan oleh virus corona ini. Ini hanya baru satu jenis virus. Di dunia ini masih ada begitu banyak virus, adik-adik. Siapa yang bisa melindungi itu? Hanya Tuhan. Saya undang adik-adik untuk membuka Mazmur 46 ayat 1 sampai Mazmur 46 ayat 1 sampai 8. Coba Alkitabnya adik-adik diambil, dibuka, membaca bersama-sama Mazmur 46 ayat 1 sampai 8. Oke, kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Mazmur 46 ayat 1 sampai 8. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Adik-adik yang dikasih Tuhan, di sini pemazmur hendak menunjukkan kepada kita, di dalam kehidupan manusia, kita setidaknya mengalami dua sumber di mana penderitaan itu ada. Yang pertama berasal dari alam. Bencana alam itu cukup mengerikan bagi manusia, adik-adik. Di ayat 2-4 dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang. Itu artinya apa? Itu bisa menggambarkan semacam gempa bumi. Air berbuih itu seperti tsunami. Ini hanyalah gambaran salah satu mengenai bencana alam. Di Alkitab ada begitu banyak bencana alam, seperti kelaparan, seperti munculnya wabah penyakit. Itu penderitaan berasal dari alam, adik-adik. Dan sampai saat ini umat manusia mengalami penderitaan dari alam, seperti yang kita alami saat ini dari virus corona. Tetapi penderitaan yang kedua berasal juga bukan hanya dari alam, tetapi dari manusia yang jahat. Bisa juga berasal dari peperangan. Orang-orang jahat memicu atau membuat bangsa-bangsa menjadi semakin saling membenci, sehingga timbul peperangan. Ini kehidupan kita. Penderitaan tidak bisa hilang dari antara kita manusia yang berdosa, adik-adik. Karena itu, jika kita saat ini melihat semuanya baik-baik, semuanya dalam keadaan
sehat, penuh dengan kedamaian, sukacita. Ingat adik-adik, itu bukan karena manusia yang membuatnya. Itu karena Tuhan yang menjaga kita. Ini yang akan menjadi pedoman kehidupan kita, bahwa semua dalam keadaan baik-baik itu karena Tuhan. Saya ajak adik-adik untuk membuka firman Tuhan, satu ayat di Alkitab dari Mazmur 127, dan itu akan menjadi ayat hafalan bagi kita. Mazmur 127 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini akan menjadi ayat hafalan kita, Mazmur 127 ayat 1b. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Itu ayat hafalan kita. Jadi ini semua kita bisa dalam keadaan baik itu karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Pemeliharaan ini adalah bentuk pertolongan Tuhan. Allah itu sumber pertolongan. Tetapi lebih dari itu, pertolongan Tuhan bukan hanya melindungi kita di dunia ini saja, adik-adik. Tetapi setelah kita mati meninggalkan dunia ini, Tuhan telah memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Hanya bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan jalan kehidupan kita di dunia ini. Penderitaan yang kita alami di dunia ini belum seberapa jika dibandingkan setelah nanti kita mati, akan ada kehidupan yang kekal, kehidupan yang tak pernah berhenti. Dan di kehidupan itu akan ditentukan dari sekarang. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan kebahagiaan kekal di kehidupan yang akan datang setelah kita mati meninggalkan dunia ini. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mendapatkan penghukuman kekal di neraka, siksaan kekal. Penderitaan yang kita alami saat ini belum ada apa-apanya. Dicubit kita sakit, iya sakit dicubit. Kita terbakar karena panas api, iya. Tetapi itu sifatnya sementara. Kita dicubit terluka, besok sembuh. Tetapi penderitaan di neraka tidak akan ada yang mengobati, dan itu akan berlangsung terus menerus. Dan saat ini saatnya lah memutuskan mau ikut Yesus atau tidak. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kita memiliki pertolongan, dan kita mendapat jaminan kekal setelah kita mati. Allah sumber pertolongan memiliki arti Tuhan memelihara kita di dunia ini. Karena Tuhan itu baik, Dia menciptakan semuanya, dan Dia mencintai manusia, semua manusia, apapun suku, agama, dicintai Tuhan. Diberikan sinar matahari, diberikan makanan, dijaganya dari virus yang jahat, dijaganya dari orang-orang yang jahat, dijaganya dari bencana alam. Beberapa diizinkan Tuhan mengalami bencana alam dengan tujuan Tuhan ingin memanggil pulang beberapa orang. Tetapi setelah kita nanti dipanggil pulang oleh Tuhan, kita membutuhkan pertolongan yang sesungguhnya untuk melepaskan dari bencana yang sesungguhnya, bencana yang jauh lebih besar daripada bencana yang saat ini kita lihat, yaitu hukuman kekal. Hanya di dalam Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan kekal, sebab Dia adalah Allah yang mengasihi kita.
Dari sinilah kita bisa melihat Allah sumber pertolongan. Semoga adik-adik bisa mengerti, memahami apa yang dipelajari kita hari ini. Allah sumber pertolongan menolong kita di saat ini selama kita hidup, dan juga menyediakan jaminan keselamatan setelah kita mati. Itu arti dari Allah sumber pertolongan. Silakan adik-adik berpikir dalam hati dan memutuskan di dalam hati, apakah adik-adik mau ikut Yesus atau tidak. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga yang mulia, terima kasih Tuhan telah memberikan kepada kami pertolongan dalam banyak hal, sehingga saat ini Tuhan, kami terlindungi dari banyak hal, dari orang jahat, dari sakit penyakit, dari bencana alam, dari roh jahat. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Jika bukan Tuhan yang mengawal kehidupan kami, maka sia-sialah kami berjaga-jaga. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami juga bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, dan memberikan kepada kami jaminan keselamatan untuk kehidupan yang kekal. Engkau adalah Allah sumber pertolongan yang sejati, dan kami tidak menemukan dimanapun pertolongan seperti itu. Hanya ada di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang kami sembah. Inilah Tuhan pembelajaran kami, kiranya dapat kami mengerti dan dapat kami selalu ingat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa.